Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Nur Fitria, SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen Bahasa Inggris mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam bentuk monolog atau dialog. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata di dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Dan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS dan memuat 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester, diantaranya adalah perkenalan diri dan perkenalan orang lain dalam bahasa Inggris, dan materi tentang part of speech atau kelas kata di dalam bahasa Inggris yang meliputi materi tentang noun, kata benda, pronoun, kata ganti, determiner and article, kata sandang, adjective, kata sifat, dan dilanjutkan dengan degree of comparison atau perbandingan kata sifat, materi tentang verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, dan conjunction, kata hubung. Setelah mengikuti ujian tengah semester, mahasiswa akan mempelajari materi yang lebih kompleks, diantaranya adalah frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Dan mahasiswa juga akan belajar beberapa tenses, diantaranya adalah simple present tense, simple present continuous tense, simple past tense, simple past continuous tense, simple future, simple present perfect, dan simple past perfect. Diharapkan selama 1 semester ini mahasiswa dapat memahami seluruh materi yang telah diajarkan. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar, diantaranya adalah metode expository, di mana pada metode ini saya menjelaskan materi secara verbal kepada mahasiswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran kontekstual, di mana pada metode pembelajaran ini saya mengaitkan materi dengan situasi nyata atau kehidupan sehari-hari mahasiswa, dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis game atau permainan. Salah satunya saya menggunakan puzzle dalam mengajarkan materi untuk menarik perhatian dan minat mahasiswa. Ada beberapa sumber pembelajaran atau buku referensi dan buku ajar yang saya gunakan dalam mengajar, diantaranya adalah buku yang berjudul Basic English Grammar for English Language Learner edisi pertama dan edisi kedua. Saya juga menggunakan buku saya sendiri yang berjudul Mastering English Grammar for Learners atau menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajaran. Adapun metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini, yang pertama adalah dari aspek kehadiran mahasiswa yang meliputi partisipasi dan keaktifan mahasiswa. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Pada aspek tugas mencakup tugas mingguan, tugas sebelum ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Yang ketiga adalah aspek nilai ujian tengah semester yang memuat 25 poin persen penilaian, dan yang terakhir adalah aspek nilai ujian akhir semester yang juga memuat 25 poin persen penilaian. Pada perkuliahan mata kuliah Bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal ini agar memudahkan mahasiswa saya yang non-bahasa Inggris dapat memahami pembelajaran selama 1 semester. Untuk contoh video pembelajaran dapat kita simak pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everybody. Morning, Miss. Are you okay? Fine. I'm glad to have you breakfast. Sudah sarapan? Belum. Ada sudah sarapan? Oh, belum semua ya. Nah, guys, pagi sarapan ya. Nah, guys, sebelum kita mulai pada hari ini ya, sebelum kita mulai
kenapa sudah itu aja ya? Nanti yang sudah sudah gitu ya. Itu ya, tak kurang ajar dari salamnya. Kok jadi kebiasaannya yang pertama dan sudah, oke ya. Nah, susahnya tuh gini loh ya. Kita udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, please. Are you okay? I'm fine. I'm fine too. Thank you very much for your attention. Thank you very much for joining this class today. Nah, have you breakfast? Yes. Ya, alhamdulillah sudah sarapan semua. Semoga semangat dan dalam mengikuti kuliah hari ini. Nah, before we begin our learning together, let's pray based on your belief. Silakan kita bisa berdoa dulu sesuai pertanyaan dan keyakinan kita masing-masing. Praying begin. Finish. Okay. Before we discuss our material today, I will check your attendance today. Kita akan cek kehadiran kalian pada hari ini. Oke, mulai dari depan mana sampai belakang. What's your name? Yusuf. Okay, Yusuf. Next. Haris. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Nico. Okay, next. Ivan. Next. Ivan. Okay, Ivan saja. Okay, next. David. Next. Vigo. Next. Aryan. Okay, and then next. Aryan. Anyana. Okay, next. Ina. Next. Akavia. Okay, next. Okay, and the last. Zia. Okay. Thank you very much ya sudah ketemu semua. Your material we will discuss today. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, sebelumnya kita sudah sempat singgung ya tentang simple future. Nah, sebelumnya kita sudah singgung tentang simple future. Nah, sebelum kita mengarah ke sini, barangkali kita bisa mengambil dulu ya untuk memacu semangat kalian ya. Game singkat ya, silakan barangkali bisa jawab dengan cepat ya, bisa jawab dengan cepat. Nah, game apa ya? Nah, misal ayah, misalnya ayah pergi ke Qatar, ibu pergi ke Rusia, kira-kira saya pergi ke mana? Oke, clue-nya apa? Clue-nya adalah akhirat adalah awal ya. Clue-nya adalah akhirat adalah awal. Akhirat adalah awal atau akhir adalah awal. Ayah pergi ke Qatar, ibu pergi ke Rusia, saya pergi ke Amerika. Nah, pergi Amerika. Nah, terus next. Misal ayah pergi ke Inggris, ibu pergi ke Semarang, adik pergi ke Gresik. Nah, oke. Nah, pergi ke Gresik. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Misal adik pergi ke Gresik, ya, kakak pergi ke mana ya? Solo. Kira-kira. Misalnya. Oke, misal ayah pergi ke Gresik, ibu pergi ke Kudus, kira-kira saya pergi ke Semarang. Nah, saya pergi semuanya. Saya pergi ke Gorontalo, kira-kira ibu pergi ke Oman, ya Oman. Kok bisa ya? Nah, oke. Nah, jadi presiden gini ya, tapi berapa tahun? Nah, presiden gini, akhirat adalah awal. Jadi kalau misalnya menyebutkan ayat dari Gresik, nggak usah fokus ke ayat kemana, tapi di belakangnya ayat pergi ke Gresik, berarti di mana? Berarti cari nama tempat dan bukannya kak. Ibu pergi ke Kudus, berarti akhirnya apa? S. Berarti cari tempat daerah negara yang bukannya S. Nggak usah fokus di ayat kemana gitu ya, tapi fokus ke akhirnya. Kita ulang. Jadi mungkin kalau sebenarnya beda-beda nggak masalah, tapi depan, akhir itu adalah depan. Oke, nah ini kayak apa aja ya?
adik pergi ke Arab, boleh. Oke, boleh. Terus adik pergi ke Arab, ya. Kakak pergi ke Bandung. Kira-kira ibu pergi ke Gresik. Oke, boleh Gresik. Kita bilang tadi ya, bisa. Kakak pergi ke Gresik, ya. Nenek pergi ke Kalimantan. Kira-kira kakek pergi ke Nigeria, boleh Nigeria. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Materi yang discuss today. Apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, kita akan bahas tentang future, ya. Future. Kira-kira masih ingat kira-kira what is future? Kira-kira teks apa sih? Simple future ini yang membahas kejadian atau peristiwa yang terjadi kapan? Future yang akan datang. Oke, jadi future membahas yang akan datang. Nah, kira-kira yang akan datang ini bisa juga rencana kita, bisa juga apa yang ingin kita lakukan, atau misalnya solusi kita. Jadi future itu luas ya, intinya menyatakan sebuah ya peristiwa kegiatan yang belum kita mulai dan mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, merupakan sebuah rencana, prediksi atau keinginan. Nah, oke, terus kita akan ke sini. Nah, what is your resolution this year? 2024 resolusi kalian apa? Punya resolusi? Punya keinginan atau harapan? What will you do kira-kira? Sukses. Kalau ini sukses boleh. Rencana tahun ini adalah bisa pergi ke mana? Liburan. Mungkin pergi ke luar negeri seperti tadi ya yang sudah kita sebutkan. Ya, oke. Bisa rencana bepergian, ini rencana liburan. Mungkin punya rencana pekerjaan atau misal tahun ini saya mau coba untuk pakai. Nah, atau misal buat diri misalnya. Nah, atau bisa apa yang ingin kita lakukan hari ini saja. Misal yang paling dekat hari ini sudah ada rencana mau ngapain buat diri hari ini. Oke, corona swimming. Oke, sudah ada rencana ya. Nah, next kira-kira hari ini what will you do? Sudah punya planning? Oke, ada punya rencana yang lain misal? Oke, bisa ngaji boleh. Nah, jadi intinya sesuatu yang kita rencanakan. Mungkin pada waktu yang akan dekat, atau mungkin nanti sore, nanti malam, atau mungkin tahun depan kita bisa gunakan future. Nah, terus ini nih, ya. What is your future career ya kira-kira? Nah, kalian ingin jadi apa ketika lulus nanti? Nah, ya. What is your future career after graduating from this university misalnya? Nah, mungkin kita bisa bayangkan ya, mungkin misal 4 years later, kita mungkin bisa bayangkan ya, kita mungkin bisa bayangkan kira-kira 3 atau 4 tahun yang akan datang. Kita jadi apa? Bisa juga ada mungkin bayangan kira-kira what is your ambition atau what is your future career after graduating from this college, this university. Sudah ada bayangan kira-kira ini jadi apa? Ada yang sudah punya cita-cita yang sudah sudah ada cita-cita ini jadi apa? Sudah ada bayangan misalkan tahun lagi ini jadi apa? Bisnis woman, oke. Entrepreneur boleh, punya usaha. Nah, terus ini ada yang rencana kerja kantoran. Oh ya. Oh, ada CPNS, ada. Nah, pasti setidaknya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita pasti punya rencana. Kalau sudah lulus, saya ingin jadi apa? Nah, apakah mungkin ingin jadi entrepreneur ya? Ingin jadi bisnismen, kerja kantoran, mungkin punya perusahaan company, ya. Nah, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, misal kita ingin jadi apa nanti, itu beberapa waktu yang akan datang kita juga bisa pakai future, ya. Jadi simple future itu bisa digunakan untuk menyatakan rencana kita nanti mau seperti apa, kita mau jadi apa, atau kita ingin
Oke. In Indonesia, ketika kita dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan yang akan datang kan kita pakai yang namanya akan, ya akan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa form untuk menyatakan akan. Ada yang namanya will, ada yang namanya shall, ada yang namanya going to. Nah, intinya sama-sama akan, ya. Kalau shall itu hanya terbatas dan jadi hanya terbatas ya untuk subjeknya. Kalau will itu untuk semua subjek, baik itu they, be, are, you, she, be, going to juga sama. Jadi untuk menyebutkan akan kita bisa pakai pola will dan be, going to dan shall. Cuma kita harus fokus juga pada subjek. Terus waktu yang digunakan apa? Waktu yang memang yang akan datang yang misal malam ini, tomorrow, besok, tonight, 2 days later, next time, next week, next year, next month, dan sebagainya. Nah, intinya benar terjadi. Nah, bisa dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu yang mungkin masih beberapa tahun ke depan. Nah, fungsinya apa? Ya, future untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, misal mereka akan sampai dari Balikpapan beberapa hari lagi. Nah, Aisyah beruntuknya bilang misalnya tomorrow morning atau menyatakan sebuah janji. Jadi ketika kita sedang membuat proposal atau janji, kita bisa pakai dulu. I will meet you tonight. Misalnya apa akan ketemu dengan nanti malam. Atau ingin menyatakan sebuah permintaan, will you help me bisa berlaku nggak? Atau ingin menyatakan sebuah tawaran misal, will you come to my house? Mau nggak berlaku misalkan penawaran atau will you bisa ini misalnya mau nggak untuk misalnya. Terus menyatakan untuk mempersilahkan silakan masuk misalnya ini kami tulis misalnya ini sit down here please silakan duduk nanti juga pakai. Atau ketika kita ingin mengajak orang untuk datang untuk menemani, will you come to my house, will you come to me to the library misalnya, itu juga kita bisa pakai future. Nah, atau menyatakan sebuah keharusan. Nah, I will do this atau melakukan hal yang terbaik yang kita sudah familiar dengan itu. Atau ingin menyatakan sebuah pengandaian. If I have money, I will go to Jakarta. Kalau aku punya banyak uang, apa lagi ke Jakarta? Bisa juga untuk menyatakan syarat dan pengandaian. Nah, oke. Ketika kita ingin membuat pola nominal, ya, nominal itu kan nominal sentence itu kan kita nggak ada form ya. Nah, kalau di dalam video itu biasanya will be plus form ya, boleh dikasih adjektif, boleh dikasih adverb, boleh dikasih misalnya. Untuk positif, subjek will be, negatifnya subjek will plus be, interrogatifnya will plus subjek plus be. Misal I will be accountant, I will be a successful person. Aku akan jadi orang yang sukses. Negatifnya gimana? Tinggal tambah not ya. I will not. Will not kira-kira bisa disingkat apa? Won't ya. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Will I be a accountant? Will I be a successful person? Itu tinggal seperti itu ya. Jadi untuk membentuk nominal kita tinggal will be plus ed. Ketika mau mengurangi future karir dan tinggal will be successful person. Biasa kita tinggal will not be atau won't be successful person. Itu artinya tinggal di balik ya. Will subject plus successful person. Tinggal seperti itu. Apa ada di sini? Apa akan ada di sini? I will be here. Negatifnya ya tinggal tambah I will not be here. Interrogatifnya polanya tinggal di will I be here. Apakah aku akan ada di sini? Akankah aku ada di sini? Tinggal seperti itu saja. Ya, will be plus transport. Misalnya, how to make it negatif. Misalnya, I will be there juga kalau ada di sana malam ini. Oke, I will not bisa atau I will be there. Oke, interrogatifnya will I be there. Oke, terus kalau negatifnya, oke ya, bisa gini aja ya, we will be successful
person. Ya, kita pakai nominal dulu. Born, oke. Be successful person. Ini namanya kembali hari ini. Yang seperti ini saja. Terus kita selanjutnya tadi will dan shall itu kan juga bisa membentuk akan will dan shall. Nah, cuma will dan shall ini yang membedakan adalah subjek yang digunakan sama-sama artinya akan ya, sama-sama artinya akan. Cuma kalau shall itu dia terbatas pada subjek I dan B. Kalau will itu luas untuk all subjek ya, misal kalau shall dia hanya I dan B. Misal ya, I shall read a letter. Nah, secara rumus sama shall atau will itu akan diikuti form 1. Jadi subjek shall or will plus form 1. Nah, misal untuk positifnya tinggal subjek shall plus form 1. Negatifnya subjek shall plus not plus form 1. Negatifnya shall plus subjek plus form 1. Nah, misal positifnya we shall read a letter, kita akan menulis sebuah surat. Negatifnya tinggal tambahkan not. We shall not read a letter. Interrogatifnya shall we read a letter. Nah, kalau will itu luas ya, will itu untuk semua subjek. Ya, misal subjek will form 1. Negatifnya subjek will not atau what plus form 1. Interrogatifnya boleh balik ya, will plus subjek plus form 1. I will read a letter. Apa kan sebuah surat? Negatifnya tinggal tambah I will not atau I won't read a letter. Interrogatifnya boleh balik. Terus bisa, oke. Nah, oke. Positifnya, you will marry me. Misal, kau akan menikahiku. Nah, negatifnya, you won't bisa, you will oke, you won't. Interrogatifnya, nah, D oke ya. Terus pusatnya tadi kan mereka akan berhenti sekatan malam ini. Oke, negatifnya oke, Dewan bisa. Oke, nah, terus interogasinya tadi tinggal seperti ini. Terus kita akan ke sini. Nah, bagaimana kalau ada pola bigo itu? Nah, selain menggunakan will, ya, untuk menyebutkan akan selanjutnya kita bisa pakai pola bigo itu. Bigo itu artinya adalah sama-sama artinya akan, juga dia memiliki versi lebih kompleksnya karena kita membutuhkan yang namanya di sini harus diisi dengan ya, to be present ya, karena future itu menggunakan satu maka to-nya adalah be present, yaitu is and dan are. Ketika subjeknya adalah he, dia gunakan is. Ketika subjeknya I, dia gunakan am. Kalau subjeknya you, they sama we, dia gunakan are. Nah, untuk membentuk kalimat positifnya tinggal subjek to be plus bentuk plus form 1. Nah, to be itu artinya akan. Terus negatifnya subjek to be plus not plus bentuk plus form 1. Interrogatifnya to be plus subjek plus bentuk plus form 1. Nah, misal I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. I am going to write a letter. Negatifnya tinggal tambah not. I am not going to write a letter. Interrogatifnya tinggal dibalik. Am I going to write a letter? Apakah menulis sebuah surat? Atau misal next, you are going to read a book. Kau akan membaca sebuah buku. Ya, artinya akan membaca. Ya, bukan sedang pergi ya, tapi akan. Be going to verb 1 akan. You are going to read a book. Kamu akan membaca sebuah buku. Negatifnya adalah belakang ditambahkan you are not going to read a book. Interrogatifnya polanya diganti balik.
baik seperti itu, apakah kamu akan membaca sebuah buku yang seperti itu? Jadi buku harus disesuaikan subjeknya. Nah, oke, misal we are going to meet tonight. Kita akan bertemu malam ini. Oke, we are going to meet tonight. Terus next, the boy is going to play soccer. Anak laki-laki itu akan bermain sepak bola. Oke, soccer dan bola sama ya. Terus kita ingat jadi tinggal seperti itu saja ya. Untuk pola minggu yang penting harus disesuaikan mana subjek yang digunakan is atau a. Untuk pola negatif tinggal mengikuti ya. Ketika nanti dia is maka negatif interrogatif juga akan sama ya. Ketika a juga sama. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, terus kita akan ke sini. Terus satu kembali lagi ya, we are going to play marbles. Kita akan main kelereng. Terus we are going to buy ice cream. Kita akan beli es krim. Seperti ini ya. Nah, tinggal mengikuti ya. Jadi pola will, shall, dan be going to itu intinya tinggal mengikuti rumus ya. Jadi perhatikan untuk bagaimana pola negatif dan pola interrogatif. Untuk pola interrogatif jangan lupa untuk selalu menambahkan question mark ya, atau tanda tanya di paling belakang. Nah, oke. Nah, kira-kira what is your assignment ya? Sekarang tugas kalian adalah, nah, untuk buku yang mana saya berikan untuk buku ini ya, basic English semester 1 dan 2, nanti silakan dibuka, terutama di bagian part simple future ya, silakan dibuka yang saya 1 dan saya 2, sama-sama ada bab simple future. Di situ ada kita di basic English 1 silakan untuk pilih 5 soal, di basic English yang 2 silakan pilih 5 soal, jadi terdapat 10 soal ya. Jadi silakan change to negative sebagai formnya, silakan nanti bisa tuliskan jawabannya dan barangkali bisa disebutkan ini ya. Nah, untuk ukuran silakan nanti bisa diukurkan kayak ini ya. Nanti silakan login oleh account ya. Silakan login pakai akun masing-masing dan silakan nanti dikumpulkan bagian tugas ya. Silakan nanti cari kelas, silakan dikumpulkan di bagian tugas seperti itu ya. Oke, nah, what material we will discuss next week. Nah, materi yang akan kita bahas pada minggu depan.